Karena saya dilabeli itu anti STY dan anti Anti naturalisasi naturalisasi. ya, gitu kan. Jadi terapi, kita punya fisioterapi di Timnas Bang, ya kan. Kalau mau terapi Timnas kan langsung aja gabung Timnas, di sana ada fisioterapi. Kalau SDM-nya kurang Bang, naturalisasi wasit aja sekalian Bang. Ini rame nih di IG saya nih. Bang Akmal, Jordi Amat, suruh minta maaf. Wah, ini. Kenapa? Ada apa itu Bang Akmal sampai ada yang suruh minta maaf lah. Ini emang ada kalimat-kalimat kontroversi yang terjadi gitu sampai mereka minta maaf. Itu buktinya Jordi Amat bukan liburan kok, tapi sakit gitu atau penyembuhan diri gitu. Biasalah netizen Indonesia gitu kan. Karena biasanya kan netizen kita kan melihat sesuatu berdasarkan apa yang dia ketahui aja gitu kan. Sementara dia juga nggak tahu apa yang saya sampaikan gitu. Jadi gini Bang, Jordi Amat kemana? Sementara Sadir Ramdhani sudah gabung kan sama-sama di Malaysia tuh kan. Terus dikabarkan Jordi Amat minta libur sama keluarga, tapi nanti akan datang gitu kan. Nah, Ropan bikin duluan tanggal 25 Desember. Nah, enggak naik Ropan. Kenapa? Karena Ropan itu dianggap sebagai pro naturalisasi dan pro STY gitu kan. Saya bilang, giliran gua yang angkat pasti rame. Saya bilang gitu kan. Kenapa? Karena saya dilabeli itu anti STY dan anti naturalisasi ya, gitu kan. Jadi menurut saya ya udah nggak apa-apa gitu. Dan saya punya data informasi yang sama dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kemudian ramai akhirnya malam Jumat kemarin bikinlah space teman-teman penggemar naturalisasi dan penggemar Timnas gitu kan. Nah, di situ namanya space kan kemudian ramai gitu kan, ramai. Semua mau ngomong, baru datang sudah mau keroyok saya semua kan Bang. Saya bilang, "Ini mau kita berdiskusi atau mau menghakimi saya?" Saya bilang gitu kan, atau mau menginterogasi saya. Kalau mau menginterogasi saya kasih waktu semua mencaci maki saya 15 menit, saya bilang gitu kan. Selesai rame, udah ya saya sekarang yang bicara, saya jelaskan. Tapi kan netizen itu kan kalau ikut-ikut space itu kan ada yang datang belakangan. Terakhir saya diminta, "Bang, ini teman-teman minta Abang untuk minta maaf." Saya bilang, "Apa yang harus saya minta maaf?" Saya bilang gitu kan. Saya menyampaikan nggak ada fitnah, nggak ada hoak berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Tapi mereka harus minta maaf Bang, kata. "Abang harus minta maaf." Sekarang gini aja deh, kalau saya dipaksa minta maaf, saya tidak melakukan fitnah, tidak melakukan hoax, saya dapat sumber yang dapat dipercaya, ya laporkan saja, saya bilang gitu kan. Daripada rame gini-gini gitu kan. Sekarang gini Bang, kalaupun saya minta maaf, saya akan dibully juga Bang. Iya kan? Nah ini kan gara-gara apa ya? Ini gara-gara masalah naturalisasi, masalah sebenarnya kan nggak perlu ini ya Bang, nggak perlu diperdebatkan sebenarnya. Gimana menurut Abang? Ya saya kan gini, saya selalu berbicara, saya tuh mengawal soal naturalisasi. Kalau kita bicara naturalisasi, kita sudah naturalisasi sejak tahun 1952 Bang. Nah, tahun 52 kan? 52 waktu itu ada apa namanya Van der Veen, kemudian ada Pers, kemudian ada juga Van der Bergs, itu orang-orang Belanda yang ada di Indonesia kemudian menjadi warga negara Indonesia. Van der Veen itu atau Nol dipanggilnya itu bahkan pernah memperkuat tim nasional Indonesia. Jadi kalau bicara naturalisasi sebenarnya sejak 1952 kita sudah punya pemain naturalisasi yang paling mantap itu kiper itu. Si Nol ini gitu kan, yang kemudian main di Excelsior. Jadi dulu kita udah punya pemain orang Indonesia yang main di Belanda Bang gitu kan. Udah punya itu. Tapi kemudian pada 1954 ketika Soekarno mengeluarkan kebijakan anti Belanda, itu dia. Dia keluar. Tapi kemudian tahun 56 balik lagi. Main di Persija, juara bersama Persija, membela tim nasional melawan Hong Kong. Jadi menurut saya naturalisasi bukan hal yang baru gitu kan. Sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak awal-awal kemerdekaan. Dan menurut saya setiap orang kan punya hak untuk menjadi warga negara Indonesia, betul. Baik negara Indonesia atau warga negara negara asing. Ya, buat saya nggak masalah Bang. Yang saya kritisi adalah ini kan perjalanan kalau sejak Timnas setelah eranya Van der Veen ini 2010 saya ada di sana terus. Saya mengawal itu semua kan. Saya melihat ada satu hal yang harus diluruskan terkait dengan naturalisasi. Gitu kan. Terkait dengan pelaksanaan undang-undang dong tentunya. Betul. Ada undang-undang nomor 12 tahun 2006, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 yang di situ menjelaskan secara gamblang siapa warga negara Indonesia dan siapa yang
bisa kehilangan kewarganegaraannya gitu kan. Betul. Nah, ini yang tujuan saya adalah mengedukasi gitu kan. Mengedukasi kepada masyarakat bahwa kita punya undang-undang. Jangan sampai kemudian PSSI mengulangi tragedi-tragedi yang sebelumnya di mana kita memaksakan proses naturalisasi yang melanggar undang-undang gitu kan. Betul. Ah, yang satu yang pertama, yang kedua, ya saya kan orang yang selalu kritis juga sama PSSI ini sama harus dong. iya kan. Saya kan gini, Harus. kita mau sampai kapan naturalisasi ini gitu kan. Itu Betul. kan harus kita ini karena ada satu tugas utama kita saat ke depan adalah kita harus jangan lupakan fondasi pembinaan usia Kompetisi muda gitu kan. dan Jadi menurut sebagainya. saya adalah naturalisasi jalankan secara natural. Jadi PR kita Bang, kemarin saya ngomong sama teman-teman, kita kan pernah punya kasus Archandra Tahar misalnya kan 2016 ketika diangkat menjadi wakil menteri SDM kemudian jadi menteri SDM. Iya. Ketika itu Pak Archandra punya 2 kewarganegaraan ya. Betul. Dia orang Padang, ibu bapaknya orang Padang, kemudian Pindah ke ke Amerika jadi ya. warga negara Amerika, punya 2 Iya. kewarganegaraan dan itu kan dilarang oleh Betul. Indonesia. Kemudian ada juga apa namanya Bupati Sabu Ijowa yang ada di Nusa Tenggara Timur, Orien Patriot Lawu, dia juga punya 2 kewarganegaraan. Ketika menjadi pejabat akhirnya batal waktu itu kan. Jadi kan jadi masalah Jordi itu sebenarnya bukan masalah anti naturalisasi atau bukan kan itu ya? Bukan. Jadi kalau saya dibilang saya nggak pro tim nasional itu salah. Saya lahir orang Indonesia, kita kan penggemar sepak bola, siapa sih nggak pengen sepak bola kita apa namanya menjadi sepak bola yang berprestasi. Jadi gini Bang, kenapa saya yang pertama tadi informasi saya udah jelaskan kan. Saya dapat informasi, saya nggak mengada-ngada menyampaikan berita gitu. Tapi saya tidak menyebut nama siapa yang menyampaikan karena itu saya menjaga wibawa yang memberikan narasumber, tapi saya bisa menjaga. Yang kedua Bang gini, saya tuh agak kecewa kalau kemudian dianggap Jordi terapi. Kita punya fisioterapi di timnas Bang, ya kan. Kalau mau terapi timnas kan langsung aja bergabung timnas, di sana ada fisioterapis. Fisioterapi itu beda dengan measure, beda dengan dukun Bang. Fisioterapi dari kutub utara sampai kutub selatan ilmunya sama. Fisioterapis ya. Jadi siapapun yang fisioterapis, mau orang bule, mau orang Spanyol, orang Indonesia semua sama. Maintenance-nya untuk menangani sebuah cedera. Lain sama dukun Bang. Kalau dukun misalnya dukun Ajinawi sama Gopli itu beda Bang gitu kan. Karena dia berdasarkan tradisi dan apa namanya kebiasaan yang dia lakukan dalam penanganan cedera. Kalau saya Bang lihatnya apa? Karena di kepala saya nggak ada itu yang namanya pemain diaspora atau pemain lokal. Bagi saya ketika di timnas dia, maka semua adalah pemain timnas. Siapapun dikritik boleh. Saya setuju Bang. Bahkan saya jadi mau kritik Asnawi sama mengkritik Jordi Amat itu sama, jangan dibeda-bedain oleh mereka. Jadi kalau kritik Jordi Amat, wah dianggap anti naturalisasi, bahaya dong. Nanti kalau dia mengkritik Arhan, dianggap wah ini pendukung anti lokal nih, kan nggak bisa. Saya sih berpikir ketika orang main pemain timnas itu udah merah putih. Betul. Ketika merah putih, siapapun boleh memuji, siapapun boleh mengkritisi. Jadi saya beberapa kali bahkan bikin ulasan Bang. Saya bilang gini, ketika mereka di timnas, siapa yang menyebabkan tim nasional ini tidak bisa main bagus? Kita netizen. Kenapa? Karena kita mendikotomikan antara naturalisasi dan naturalisasi. Ketika dia sudah timnas, ya sudah dia mau bela timnas. Siapapun yang jelek ya kita ingatkan gitu. Tidak kemudian yang jelek harus lokal. Yang ini bagus enggak, kalau jelek ya kita ingatkan. Bahkan saya sampaikan bahwa ini nanti di Piala Asia akan kemungkinan ada dikotomi yang kemudian karena penyebab kita para pemain nggak kompak di lapangan. Betul. Tapi sekarang sudah ada jawaban semalam luar biasa ketika Justin Hubner, semua menyampaikan pesan yang sama. Artinya kompak itu yang tapi masalahnya karena saya sudah dipredikati anti STY dengan anti naturalisasi Bang. Apapun yang saya sampaikan salah. Bahkan saya disebut ini admin grup WA anti STY, admin grup WA lokal pret. Saya bilang saya tuh nggak tahu gitu-gituan. Ini makanya ini sebenarnya saya juga ini Bang. Ketika ada yang sebut lokal pret, saya juga marah. Ketika ada yang menolak yang diaspora itu, dia ini wah inilah karena pemain diaspora ini jelek dan sebagainya. Itu pun saya juga ngapain sih kita pisah-pisahkan? Ketika dia udah merah putih, ya merah putih. Dan semua mau posisi Arhan, mau posisinya Dendi, atau mau posisinya Jordi, mau Justin itu sama. Dikritisi ya silakan. Betul. Jadi nggak boleh beda-bedain kan gitu. Jadi yang saya ingatkan ke depan adalah bahwa gini Bang, kita punya pengalaman dari 2005 waktu itu Ketua Umum PSSI Pak Nurdin Halid mau naturalisasi pemain Brazil. Saya itu paling kencang menentang. Saya bilang kita ini nggak kekurangan sumber daya manusia Indonesia, 275 juta penduduk gitu. Kelemahan kita adalah pembinaan usia muda kita tidak bagus dan itu yang harus menjadi fokus. Kemudian 2010 ada naturalisasi. Bahkan saya pernah mendatangkan kawan-kawan juga untuk laga amal.
Irfan Bahdim. Itu bagian dulu saya tuh Irfan Bahdim, Kim Jeffrey Kurniawan, Alessandro Trombucco, sama main di Venezia juga dengan Jay Ijes gitu kan. Tapi tidak dalam hal naturalisasi. Saya naturalisasi, saya tidak setuju. Saya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada kawan-kawan yang setuju kan hak masing-masing kan. Yang penting mereka punya pendapat yang berbeda. Jadi gini Bang, naturalisasi itu kan di undang-undang kita sudah diatur di Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, kemudian peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007. Tinggal ikuti aturan itu semua saja gitu kan. Buat saya itu sangat penting. Nah, ketika PR utama kita adalah ketika orang sudah menjadi warga negara Indonesia, maka tidak boleh punya paspor ganda. Dan ini yang terjadi problem ini, Bang. Kenapa? Dulu kita ada beberapa pemain yang keturunan juga, ketika dia kemudian selesai karirnya, dia balik lagi jadi warga negara Belanda. Atau dia tetap punya paspor ganda, Bang. Nah, ini PR yang berikutnya yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah Jay Inces itu adalah ketika dia main di Venezia, dia main dengan paspor Belanda, ya kan. Dan harus diingat bahwa seri B itu tidak boleh pemain non Eropa, gitu kan. Tidak boleh pemain non Eropa, dia harus pemain Eropa atau orang-orang yang punya paspor Eropa. Artinya kalau kemudian Jan Ijes besok kemudian tetap main di Venezia, berarti dia pakai paspor Belanda. Itu yang saya ingatkan gitu. Sementara dia udah jadi warga negara Indonesia. Nah, hal-hal yang semacam ini yang perlu kita kita ingatkan kepada masyarakat kita, bahwa sesungguhnya ketika kita jadi warga negara Indonesia itu adalah sebuah kebanggaan dan harga diri yang harus kita jaga kan gitu. Nah, itu satu prosedural. Tapi kalau sisi lain Bang, kalau saya sih mikirnya gini. Siapapun yang sekarang ini kan beda ya. Kalau FIFA itu kan punya aturan yang ketat banget sebenarnya masalah diaspora ini. Kalau dia nggak punya keturunan 2 orde di atasnya, kakeknya nggak ada darah Indonesianya, nggak bisa. Kalau di federasi lain yang seperti basket dan sebagainya itu masih kayaknya terjadi seperti itu bisa aja. Kalau ini kan enggak, dia hanya boleh. Kalau orang punya blood Indonesia ya sudah, siapapun boleh, berhak untuk jadi pemain timnas kita. Itu satu. Yang kedua, saya juga berpikir bahwa ini ya, semua orang yang punya potensi untuk jadi pemain timnas Indonesia, kalau dia punya sesuai dengan aturannya FIFA itu, ya semua orang punya hak dan kita bisa cari dimanapun berada kan gitu. Tapi di sisi lain PSSI juga nggak diperbolehkan juga, akhirnya mengabaikan juga yang namanya pembinaan usia dini dan lokal lah gitu. Jadi kompetisi lokal juga dibangun juga kan gitu. Itu yang harus kita lihat. Kalau saya sih berpikirnya seperti sesederhana itu sebenarnya. Jadi semua orang dimanapun di muka bumi ini ya boleh kita ambil sepanjang dia adalah orang Indonesia. Iya, saya pendapat. Walaupun kemudian saya beda pendapat juga dalam hal ini, misalnya Bang, naturalisasi ini, misalnya ini diaspora dan sebagainya. Saya beda pendapat. Kenapa? Karena di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 itu sudah dijelaskan di pasal 19 Bang, bahwa apabila ada anak yang lahir dari ibu orang Indonesia, bapak asing atau sebaliknya. Iya. Dan di usia 18 tahun dia harus memilih. Betul. Untuk berkewarganegaraan mana. Misalnya ya, kalau sekarang kasusnya Amar Brikic. Ya. Kemudian Welder Jardim, dia belum 18 tuh, Bang. Iya, betul. Nah, nanti dia harus memilih. Betul. Nah, ketika kemudian dia 18 memilih menjadi warga negara Brazil misalnya, Amar Brikic memilih warga negara Kroasia, berarti kan dia tidak bisa menjadi warga negara Indonesia karena orang Indonesia hanya mengenal satu warga negara. Nah, sama ketika kemudian kawan-kawan Haubner dan sebagainya, ketika 18 tahun dia sudah menyatakan memilih warga negaranya misalnya Belanda. Nah, ketika kemudian dia menjadi warga negara Indonesia, ya itu namanya naturalisasi gitu. Betul, itu proses. Betul, itu proses. Dan prosesnya memang ya harus dijalankan. Saya selama proses ini dijalankan dengan baik, siapapun punya hak, Bang. Termasuk pemain-pemain asing di Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 12 itu adalah setengah 5 tahun atau berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, dia berhak menjadi warga negara Indonesia. Sekarang banyak, misalnya Fabio Oliveira, ada Antonio Claudio. Dia bahkan udah 20 tahun tinggal di Indonesia, punya istri Indonesia, punya anak Indonesia, termasuk Jackson F. Thiago kan. Anaknya bahkan main di tim nasional. Anthony Jomabala, anaknya main di Persita sebagai warga negara Indonesia. Atau Ronaldo Kuate. Bapaknya Roberto Kuate kan orang Liberia yang kemudian, tapi dia belum dapat juga kewarganegaraan gitu kan. Karena apa? Karena harus melalui proses. Selama prosesnya natural, sah-sah saja. Enggak masalah. Kan jadi saya rasa sih nggak perlu ini lagi lah ya. Tapi memang kita sepakat juga bahwa yang namanya kompetisi, liga dan kemudian pembinaan usia muda juga harus dibenahi oleh PSSI. Makanya kita sepakat. Makanya kami di PSSI itu Bang Amal tidak hanya ngomongin mengenai pemain timnas yang kita naturalisasi prosesnya itu ya, tapi juga
ya kita benahi juga liganya kan gitu. Memang nggak gampang bang. Abang kan tahu nih nggak gampang. Betul. Sekarang kita ngomong lah liganya. Abang kan inilah. Sekarang kita benahi nih. Wasit misalnya. Wah kan rame nih wasit. Kan asik kan gitu ya. Wasit cuma 18 gitu loh. Apalagi sekarang. Jadi ribuan, udah puluhan tahun Indonesia ini. Wasit yang layak cuma 18 coba bang. Apa nggak pusing kita PSSI sekarang ini nyari wasit di mana gitu loh? Ya, abang lebih pusing lagi mau 16 besar playoff, mau 12 besar gitu kan. Bahkan saya bilang sama Pak Erik, saya waktu ketemu di Satgas, Pak 12 besar, 16 besar pakai wasit asing aja Pak. Bukan saya nggak percaya sama wasit lokal, karena trust masyarakat lagi rendah terhadap itu. Wasit asing ketika kemarin pakai Jepang, saya salut tuh. Walaupun dia salah juga sama wasit Indonesia, salah juga. Tapi respeknya masih ada. Karena nggak ada pikiran macam-macam. Ini bang, yang kita sekarang ini benahi wasit kita kita benahi nih. Kurang. Mau kita hukum. Nanti nggak ada yang mimpin wasitnya, nggak ada yang mimpin pertandingan gitu kan. Makanya sekarang ini sekarang kita lagi tambah nih. Lagi ada pelatihan kita, lagi kita bikin penambahan, mungkin nambah berapa banyak, berapa 20 sampai 30 tambah baru kan sampai 50 kan supaya nambah banyak. Kalau SDM-nya kurang bang, naturalisasi wasit aja sekalian. Habis nggak ada SDM kita di sini. Kalau wasit kan ini fair gitu. Baru makanya abang kan lihat nih sebagai orang sekarang di Satgas Mafia Bola nih. Ini gimana kira-kira bang dengan masalah-masalah yang sekarang terjadi ini? Iya Bang Arya, kalau bicara Satgas Mafia Bola ini menarik nih. Kenapa menarik? Dulu sebenarnya Satgas Mafia Bola itu sudah ada sejak dulu sebenarnya, tapi tidak dalam bentuk yang formal. Misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang suap penyuap itu diciptakan oleh negara kita ini dalam kaitannya terjadinya suap menyuap, pengaturan skor dan sebagainya di Galatama. Kemudian keluarlah undang-undang itu. Cuma hukumannya ringan. Yang suap penyuap yang melakukan 5 tahun paling tinggi, kemudian 3 tahun gitu. Rendah banget gitu. Nah, ini perlu dikaji ke depan oleh anggota Komisi 10 atau komisi yang terkait dengan itu untuk kemudian menguatkan ini semua. Karena problem ini bukan problem kita doang, Bang. Di luar negeri jangan bilang Liga Inggris nggak ada. Jangan bilang Liga Spanyol nggak ada. Tapi kemudian mereka ada melakukan pengawasan itu semua. Nah, kemudian pada tahun 2015 itu kan terjadi kasus sepak bola gajah tuh. PSS Sleman lawan PSIS Semarang yang masing-masing mencetak gol ke gawang sendiri karena tidak mau ketemu Borneo FC waktu itu kan. Saking takutnya gitu. Dan itu pasca 212 dan saya kemudian sama kawan-kawan sama Najwa Shihab waktu itu bilang, "Nah, kita harus ketemu Pak Tito." Kenapa? Kasihan Pak Tito ditekan terus sebagai polisi, citranya lagi jatuh gara 212 kasus Papua dan sebagainya. Temulah sama Pak Iman Mahrawi bilang, "Kita perlu bikin Satgas Mafia Bola." Saya bilang gitu kan. Karena ini cara satu-satunya untuk membenahi sepak bola kita. Karena kolam yang kotor tidak akan menghasilkan bibit-bibit yang bagus kan, gitu kan. Makanya kolamnya harus dibersihkan. Nah, dibentuklah oleh Pak Tito Karnavian Satgas Mafia Bola. Ketika itu langsung serok semuanya kan, sampai dalam tanda kutip nih wakil ketua umum PSSI juga akhirnya jadi tersangka walaupun kasusnya debatable gitu kan ketika itu. Dan ya saya termasuk orang yang selalu mengungkap itu semua Bang. Sampai kemudian kemarin ketika diminta ya kan untuk bersama-sama di Satgas Independen, saya sama Najwa Shihab bilang saya bersedia. Kenapa? Karena ini PR yang harus dituntaskan. Betul. Tapi bukan hal yang mudah ini Bang. Bukan hal yang mudah. Nggak mudah. Seperti misalnya kawan-kawan kan semuanya tahu ini Satgas harus investigasi. Yang pertama saya kan sipil. Nggak bisa kemudian punya alat investigasinya juga. Nggak punya. Untuk itulah kemudian dilakukan oleh Satgas Kepolisian. Betul. Gitu. Nah kemudian itu yang bikin kerjasama itu terjadi kan gitu. Kerjasama. Dan ini saya bilang ini langkah yang bagus dari PSSI saat ini. Waktu zamannya waktu itu ketua umum PSSI-nya Pak Iwan Bule, itu kan hanya kepolisian, sehingga dari sipil tidak ada. Sekarang ada, jadi orang masyarakat yang takut melapor ke polisi bisa melapor ke Satgas Independen. Nah, kalau kemudian nanti akan kita dampingi ke sana untuk dibawa kasus ini dan dijaga kerahasiaannya. Kan orang sekarang takut melapor ke ngapain sih urusan pengadilan gitu. Dan itu terjadi sama kawan-kawan kita Bang. Kawan-kawan yang kemudian dulu melapor ke saya bilang kita mau panggil nih, mintai keterangan. Nggak mau Bang. Alasannya apa? Bukan gitu, mereka teman-teman kita juga bro, kata gitu. Jadi lu aja yang lapor, yang nggak bisa. Ini kan delik aduan. Betul. Saya bisa menceritakan, tapi kan yang menyaksikan kejadian bukan saya, gitu kan. Nah, kasus yang saya tuh SPO top saya, gitu. Karena saya menjadi saksinya, makanya kemudian kemarin ada 4 yang kemudian ditahan itu kan. Nah, menurut saya adalah kita mau bersih-bersih ini bukan juga tugas Satgas Independen Mafia Bola Bang, tapi tugas kita semua. Sama-sama semua Bang. Saling mengingatkan itu penting Bang. Karena ini saya kemarin ada
satu tim di Liga 2 lapor sama saya bilang gini, lu jangan playing victim lah gitu. Maksud lu giran dikerjain lu marah, giran gak dikerjain lu melakukan dan dapat lu diam aja. Saya bilang, saya tahu nih si A, si B, si C lagi ada di situ. Iya bang, tapi gue nggak kasih duit. Sekarang gini aja, lu lapor secara formal, lu gue panggil, nggak mau. Nah gitu kan, itu problem kita. Karena ya tali rapi tali sepatu bang. Kalau dalam kondisi terdesak, para mafia bisa bersatu. Dan ini benar bang. Saya tuh kadang-kadang sama kawan-kawan yang artinya punya idealisme tinggi mengurus bola, kadang-kadang kasihan bang. Gitu. Kenapa? Mereka masuk di kolam yang kotor, mereka punya idealisme tinggi, akhirnya stres juga gitu kan. Jangan sampai ntar Bang Arya misalnya di PSSI sampai jual-jual rumah gara-gara ngurusin sepak bola yang amburadul ini bang. Nah kan itu juga bang, bahwa kami di PSSI ya tahu satu sisi kita juga nggak mungkin untuk lakukan seperti investigasi itu, makanya kemarin kita support betul teman-teman bikin seperti itu. Tapi sisi lain kita juga di PSSI kan benahi juga secara sistem lah gitu ya. Artinya misalnya kita hadirkan VAR mulai pertengahan Februari ini kita hadirkan VAR gitu. Itu kan usaha untuk membuka ruang-ruangnya makin susah untuk masuk. Walaupun bisa juga terjadi, bukan nggak, tapi nggak mempersempit ruang. Kan gitu. Jadi wasit sekarang mulai diperluas karena kan kita bingung bang. Bayangin, masa jumlah wasit cuma segitu? Apakah dulu memang hanya diatur segitu-segitu aja jumlahnya gitu? Ya itu problem kita kan gitu, regenerasi yang kita lemah bang. Termasuk di PSSI loh bang. Di PSSI kan orangnya dari dulu itu aja kan. Sekarang misalnya kan wajah-wajah baru, ada Bang Arya Sinulinga gitu. Yang lainnya kan dulu itu aja, sehingga kemudian PSSI ini kayak sebuah kerajaan. Hanya orang tertentu, keluarga raja, anak raja, famili raja yang bisa berkuasa dulu kan. Nah sekarang kan udah berubah nih. Dulu sangat anti banget sama pemerintah PSSI itu. Kenapa? Karena dianggap kalau pemerintah ikut campur intervensi. Padahal sepak bola itu tidak bisa jalan dengan benar kalau tanpa bantuan pemerintah. Kalau stadionnya emang dimiliki klub bang, nggak berapa klub yang punya stadion. Sekarang mau gelar Piala Dunia kan FIFA-nya aja kerjasamanya sama negara kan? Iya. Jadi enggak, yang sederhana itu tadi stadion aja. Stadion itu. Yang bangun siapa sih? Gitu. Kan pemerintah yang bangun stadion. Betul. Sekarang yang benahi semua stadion standar FIFA emang klub. Kan pemerintah. Betul. Bukan klub kok gitu. Dan sekarang kan sekarang ini sudah mulai pemerintah kan dengan impres percepatan pembangunan sepak bola nasional, kemudian transformasi sepak bola. Ada di Kediri sekarang dibangun Stadion Jajati itu kan baru. Kemudian di Borneo FC lagi direnovasi. Stadion di Barito lagi direnovasi. Yang perlu saya ingatkan adalah bang, ini dibantu pemerintah, tolong dijaga habis itu. Itu kan problem kita. Bang. Medan juga punya bang, stadion baru kan? Iya, mau jadi. Nah, ini yang kemarin Pak, kita kan lihat juga. Kalau pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi yang pegang, nanti stadionnya akhirnya kan dia gini, kalau ada pemasukan, kan masuk PAD dulu bang. Tapi apakah akan dikembalikan kepada stadion tersebut? Belum tentu juga. Misalnya ada konser klub band lah, kan bayar dia mungkin 1 miliar gitu. Habis itu uangnya masuk ke PAD bang. Kan belum tentu juga operasionalnya dipakai lagi 1 M itu dikembalikan ke situ. Makanya kami kemarin usulkan, Pak R itu udah usulkan juga kepada PUPR supaya itu dikasih pengelolaan ke klub. Supaya klub yang akan misalnya dia ada nggak apa-apa dipakai konser dewa, habis itu uang itu kan dipakai lagi untuk langsung pemeliharaan di stadion tersebut. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Dan memang itu stadion modern seperti itu bang, multifungsi, bukan cuma buat sepak bola. Di Allianz Arena dan sebagainya. Bahkan saya tuh mengidamkan stadion-stadion yang dibangun ini diswastanisasi. Misalnya seperti Persita sekarang sudah mulai itu dengan nama sebuah produk kan. Dan itu saya pikir bagus seperti itu. Allianz Arena misalnya di ini itu Juventus Arena diberikan nama Emirates Stadium gitu kan. Arsenal saya bilang. Jadi menurut saya itu penting. MU coba lagi butuh. Nggak apa-apa, kesetiaan tuh tetap ada gitu loh. Jadi yang terpenting ke depan adalah bagaimana fasilitas yang diberikan bisa dijaga. Bahkan saya dulu bang, saya ini Persiraja nih, pegang Persiraja, saya ketemu pemerintah daerah, saya tanya, ini pemain nginep di dulu Stadion Lampinang itu ruang gantinya itu buat tidur pemain sehari-hari. Jadi kalau kemudian mau tanding kasur diangkat-angkatin, jadi ruang ganti. Terus saya lihat ini nggak nyaman benar. Saya tanya, samping stadion itu ada hotel, hotel Jempa. Saya bilang, hotel punya siapa? Itu hotel punya pemerintah. Berapa PHD-nya setahun? 100 juta gitu.
Oke, ada berapa kamar? Ada 40 kamar. Saya ambil 20 kamar, saya bayar 100 juta. 20 kamarnya kemudian silakan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan penghasilan buat pemerintah. Gitu. Win-win solution Bang gitu kan. Dan itu yang bisa kita lakukan sebenarnya. Artinya antara pemerintah dengan pengelola sepak bola nggak bisa lepas, nggak bisa pisah. Betul. Ini yang memang kadang-kadang ya itu juga Bang kali mungkin karena masuk politik kali ya. Kemarin kan ada cerita gini. Pak Erik bilang ke saya, ini kalau kemudian kita pemerintah terlalu dalam, polisi terlalu dalam untuk urusan mafia bola, nanti intervensi. Saya bilang enggak Pak, ini urusan hukum. Yang nggak boleh intervensi adalah misalnya Pak Listio Sigit tiba-tiba bilang Pak Erik harus diganti. Itu karena itu melanggar statuta FIFA gitu. Tapi kalau urusan hukum semua kena. Sekarang paling gampang Juventus, Calciopoli kan semua diurus oleh negara untuk urusan hukum positifnya, hukum negaranya. Kalau dalam kaitannya dengan hukum football family-nya itu udah ranahnya PSSI. Makanya ketika itu misalnya saya nih selama ini setiap minggu dapat laporan Bang, termasuk waktu itu kan dari Abang juga kan. Ini tolong diselidiki apakah ini pengaturan skor soal wasit kan. Nah, ketika kemudian kita lihat bahwa ini adalah human error wasit, kita serahkan ke komite wasit dan komite disiplin untuk menuntaskan. Tapi kalau kemudian ada indikasi ternyata sebelum pertandingan ini wasit ada pertemuan dengan si A si B pada malam hari terima uang. Nah, ini urusan Satgas. Nah, yang kemarin Bang waktu yang disangka proses ditangkap oleh polisi itu teman-teman Satgas itu ikutan nggak dalam proses itu? Ikutan, Pak. Ikutan. Bahkan kalau kemudian secara pribadi saya gitu, kita sudah menangani dulu dari tahun 2015. Tapi kemudian kan dalam konteks hukum Indonesia misalnya Pak PW nih dalam konteks hukum Indonesia dalam satu masa kan orang tidak boleh tersangkut dalam dua hukum. Nah ketika itu waktu itu ketua Satgas mafia bolanya mantan Wakapolda kan termasuk Pak Krisnamurti di situ. Tapi kemudian yang bersangkutan lebih memilih masuk tahanan dalam kaitan dengan kasus PDAM-nya. Sehingga kemudian sudah selesai di situ kan. Nah ketika keluar ada masalah lagi gitu kan. Dan ini problem sepak bola kita ya problemnya putar-putar di situ. Nah harus kita putus Bang gitu. Di situ karena ada ekosistem sepak bola kita kan ada 3 nih kan. Yang paling berat ini problem mafia gitu kan. Orang-orang yang selama ini hidup dari sepak bola dengan cara yang tidak baik untuk kepentingan kelompoknya. Nah ini harus dipotong dan ini saya lihat Ketua Umum PSSI saat ini ada keinginan untuk itu, walaupun tantangannya berat gitu kan. Pasti berat. Karena kurang kuat bisa Ketua Umum PSSI yang dilengserkan. Ya itu fakta Bang. Karena problem bola kita memang selama ini seperti itu gitu. Nah, itu yang harus dibenahi gitu. Nah terkait misalnya dengan Satgas Mafia Bola, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman kemarin kenapa kemudian kita jalan silent selama ini, karena kita ingin punya payung yang hukum yang kuat. Makanya waktu itu kita sampaikan ke PSSI, kita tidak bawa, waktu itu tawarannya adalah kita diminta dibawa komite etik. Saya bilang Pak jangan nanti melanggar statuta FIFA, bisa di-ban karena komite etik itu adalah badan yang dibentuk independen sebagai lembaga yudisial yang anggotanya dipilih lewat kongres kan berdasarkan statuta. Terus komite disiplin sama, nggak ada komite disiplin punya cabang Satgas Mafia Bola. Jadi kita kalau bisa bagian dari transformasi sepak bola Indonesia adalah restu dari pemerintah Indonesia dengan FIFA untuk kemudian dibentuk Satgas ini dalam kaitan transformasi dan itu sudah dijawab oleh FIFA. Dengan hadirnya kantor FIFA di Indonesia, hubungan dengan Satgas gimana nih kemarin? Kita udah dapat surat dari FIFA terkaitan dengan integritas dan sebagainya. FIFA mendorong itu semua. Artinya kita sudah dapat payung hukum dari FIFA merestui dengan dibentuknya Satgas ini, baik itu yang kepolisian maupun independen. Jadi sinergi kita sekarang Satgas independen dengan Satgas kepolisian itu sangat kuat, Pak. Jadi saling cross check lah, gitu kan. Misalnya kepolisian ada kekurangan data karena polisi kan tidak concern sepak bola aja. Iyalah. Iya kan. Banyak kasus-kasus lain yang harus mereka urus. Jadi kemudian kita masukin data kepada mereka walaupun memang dalam konteks ini banyak juga yang akhirnya barang bukti yang kita miliki itu ada yang kemudian tidak valid dalam sisi hukum misalnya kan harus kita cari lagi. Dan juga mungkin untuk dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat kan masyarakat bilang kasus 2010 gitu kan harus diselesaikan tuh gitu kan yang tragedi Bukit Jalil gitu. Tapi dalam konteks hukum kita udah nggak bisa Bang karena ada luarsanya 10 tahun. Ketika sudah 10 tahun tidak bisa diusut lagi. Beda dengan misalnya Italia gitu kan kasus Giuseppe Signori walaupun sudah pensiun masih bisa dikejar. Nah, ini yang harus kita edukasi ke masyarakat termasuk memberikan literasi itu gitu kan. Sehingga kemudian masyarakat memahami ini semua. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman ini kita butuh pecinta bola loh untuk kemudian
melakukan ini semua. Bahkan kita bilang 2 kali 24 jam kita siap untuk menerima siapa aja untuk memberikan informasi buat kita. Jadi kali ini Abang lihat bahwa bukan saya pengen dipuji-puji juga PSSI-nya Bang. Ruang PSSI terbuka betul kan untuk masalah terbuka. Penuntasan mafia ini Abang lihat ya. Jadi gini Bang, ini saya buka, saya cerita biar juga masyarakat tahu kan. Selama ini kan saya dibilang saya digaji sama PSSI udah. Nggak ada gajinya, nggak ada. Waktu kemudian Pak Erik bertemu dengan kita semua, saya, Najwa Shihab, Bang Marwar bilang, saya tidak mau dapat uang dari PSSI. Ya, gitu kan. Terus kata Pak Erik, kenapa gitu? Karena kenapa nggak mau? Pak, kalau saya digaji sama Pak Erik dari PSSI, nanti kalau Bapak berkasus, saya jadi segan untuk menindak Bapak. Jadi sekarang kalau saya independen, benar-benar independen, Bapak nanti punya kasus, kita sikat juga gitu. Kata Pak Erik, harus itu. Gitu kan. Artinya ya memang kita benar-benar independen dan tidak ini semua. Karena kalau kemudian kita dapat dari Bang Arya misalnya kan, Bang Arya, dan kita bilang Bang Marwar bahwa oke, kita bentuk, kita independen, tapi ada syarat. Siapapun masyarakat yang mau fund, mau nyumbang untuk bantu Satgas, silakan. Yang nggak boleh adalah mereka yang pengurus PSSI menyumbang, mereka yang presiden klub, pemain, pelatih, pokoknya yang tergabung dalam sebuah klub itu nggak boleh memberikan sumbangan, karena nanti kita akan konflik of interest dengan gratifikasi lah istilahnya kan. Dan itu nggak boleh. Dan Satgas juga akan dikawal oleh badan yang akan memeriksa keuangan kita secara independen. Plus gitu kan, semakin betapa kuatnya keinginannya pengurus PSSI, kita juga bisa memeriksa keuangan PSSI sekarang, Bang. Oke. Gitu kan. Dan kita udah dapat semua itu kan. Yang isu-isu kemarin soal ada uang hilang sekian nih, kita udah dapat datanya berdasarkan hasil audit gitu kan, dan itu fakta. Jadi ini ya, jadi betul-betul paling nggak inilah supaya orang kan bilang ini apa nih kerjaan teman-teman Satgas independen mafia bola ini, kan udah jelas juga kalau gini kan jelas clear gitu ya. Dan memang kami pun nggak ada intervensi kan gitu Bang ya, kelihatan nggak pernah ada kan? Nggak ada. Artinya kalau kemudian kita berdiskusi dan sebagainya dalam konteks ya diskusi sepak bola, kita ingin membenahi sepak bola, itu penting gitu. Jangan sampai kemudian hari ini saya bertemu dengan Bang Arya seolah-olah saya backing, karena kemarin ada tuh di ininya Bang Arya, wah sekarang dapat backingan ini kan. Saya dibilang di backing sama justru kita mau dari saya lah gitu ya, bahwa sebagai oke lah, saya nggak bisa lepas dari exco saya gitu, bahwa kami terbuka terhadap semua kritikan. Betul. Orang ngomong, wah Toel jangan dengerin. Kita panggil Bung Toel. Sama Bang Amal, ya kita panggil Bang Amal. Ini bukti bahwa kita memang jangan takut sama kritik gitu loh. Itu menyehatkan badan kita. Betul. Gitu loh. Toh sepanjang itu bukan sesuatu yang salah, kok apa salahnya kan gitu. Kalau kata Gus Dur Bang, kritik itu adalah separuh dari penyelesaian masalah. Separuhnya lagi kerja keras. Betul. Kalau manusia nggak mau dikritik, itu manusia lebih sombong dari Tuhan. Bang. Betul. Tuhan itu mau dikritik. Sholat istisqa di dalam Islam, Bang. Sholat istisqa minta hujan itu adalah demonstrasi manusia kepada Tuhannya. Gitu kan. Artinya Tuhan aja mau dikritik, masa kita nggak mau? Gitu kan. Ini Bang, ini yang tapi kita harus dibedakan Bang. Betul. Sebentar nih, saya ingin harus membedakan kritik dengan mencaci maki. Itu yang beda, harus dibedakan sama bullying. Saya selalu mengingatkan, saya dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang baik, karena kita ini bangsa Timur yang mengedepankan akhlak gitu kan. Ini kan semboyan BUMN juga akhlak. Mengedepankan itu semua silakan, dan kita harus menghormati itu. Betul. Yang tidak boleh kan cuma sekedar caci maki dan sebagainya, tidak memberikan solusi apa-apa. Saya kemarin ingat banget ketika kami pertama kali masuk itu Bang Amal, tiba-tiba kita main gitu, timnas main, menang apa di sini, langsung minta supaya pelatihnya diperpanjang sampai berapa tahun gitu. Ketika kita putuskan bahwa nanti sampai kita evaluasi, kita perpanjang 6 bulan, kita evaluasi di Piala Asia dan sebagainya, wah langsung diserang gitu. Sekarang setelah kondisi kayak gini, langsung lagi bilang, wah kan tuh yang di sini bilang, memang harus dievaluasi apa semua. Nah ini memang, tapi bagi kita itu adalah vitamin aja. Nah ini sama kasusnya sama saya Bang. Saya kan ini yang Jordi Amat yang pertama, yang kedua. Sebelumnya saya ada. Jadi gini, saya kan kadang-kadang ditelepon sama teman-teman saya, dibilang masyarakat yang mana waktu kemudian soal stay out itu kan. Jadi kan teman wartawan telepon saya, Bang, minta komentar ketika kita kalah 2-1 lawan Malaysia gitu kan. Komentar apa gitu. Komentar ini banyak hashtag stay out. STY diminta untuk dipecat oleh PSSI. Menurut Abang gimana? Oh wajar gitu kan. Masyarakat berhak untuk memberikan penilaian terhadap tim nasional, karena tim nasional adalah ekspektasi tertinggi sepak bola dimiliki oleh semua. Jadi ya wajar aja saya bilang gitu. Karena
pelatih pun akan menanggapi hal yang sama karena dia sudah tahu profesionalisme dia menangani tim ketika menang dikritik, ketika menang dipuji, ketika kalah dikritik, bahkan ada potensi untuk dipecat, dan itu kan pragmatisme sepak bola. Tapi kemudian orang kan nggak tahu jalan latar belakang saya ngomong itu, sehingga kemudian masyarakat yang mana gitu kan, tolong buktikan masyarakat, kita nggak minta STY dipecat gitu. Saya bilang, yang nanya saya wartawan sama Justin waktu itu kan, setelah kemudian jadi itu masalah, kalau gitu mah gue paham gitu. Itu kan masalah kita. Bang, aku di kompetisi ini bang, di Liga 2 sekarang ini udah 3 kali gue ganti pelatih. 2 kali, ini kali ketiga loh ini. Lah, memang harus begitu. Iya. Tuntutan masyarakat. Kan ada, saya jelaskan gini bang, pelatih itu nggak ada yang abadi. Karena ada 2 hal pelatih itu bisa dipecat. Saya jelaskan. Yang pertama adalah karena tidak tidak memenuhi target yang diminta oleh sebuah federasi atau klub. Betul. Maka dia akan diganti. Betul. Yang kedua, federasi ingin penyegaran. Iya kan? Bisa jadi diganti. Misalnya Vietnam, Pak Hangzhou kurang berikan prestasi apa buat Vietnam, tapi mereka butuh penyegaran, akhirnya diganti kan. Dan itu biasa gitu. Atau misalnya Roberto Mancini sudah beri Piala Eropa, tapi karena dianggap gagal dipecat. Roberto Martinez, pelatih Belgia, membawa Belgia peringkat 1 FIFA, tetap dipecat. Kenapa? Karena targetnya adalah raih trofi. Dia nggak raih trofi, ya dipecat. Dan pemecatan itu hal yang biasa gitu. Jadi nggak ada yang alergi gitu. Betul. Makanya kita ini sama seperti kemarin tuh. Pokoknya jangan pernah mendewakan. Itu penting. Jangan dewakan gitu loh. Termasuk gini Bang, saya ingin pesan juga mumpung di sini nih, dikasih kesempatan Bang Arya. Janganlah kita mengglorifikasi. Nah, problem kita yang saat ini ada, kita mengglorifikasi misalnya teman-teman yang keturunan. Seolah-olah keturunan ini lebih baik dari yang lain. Gitu kan, yang lokal tidak bagus gitu kan. Termasuk misalnya kalau gagal lokal, kalau sukses ini nggak benar. Gitu. Itu nggak benar. Sebuah jelas tim itu bermain 11 orang, bukan 1 orang, dan dia membawa Garuda di dada. Dan itu yang harus kita. Tapi siapapun yang kemudian salah, kalau kemudian dikritik aja nggak masalah kan. Kayak kemarin misalnya Hari Wahyu Prasetyo ya kan, gagal clearance yang kemudian jadi gol oleh Libya. Kita kritik kan, itu kelemahan kita. Atau kemudian Jordi Amat bikin kesalahan, kita harus kritik juga. Justin Hubner bikin kesalahan, kita harus kritik juga. Kenapa? Karena kritik itu mengingatkan dia untuk tidak mengulanginya ke depan. Dan saya pikir selama disampaikan dengan cara-cara yang baik, semua akan terima Bang. Pemain juga akan terima gitu. Iya, semua ini kita harus membiasakan. Pokoknya yang tadi itu Bang, ketika udah main timnas dia, lu jangan lagi lihat dia sebagai orang lokal, orang ini. Dia itu semua orang Indonesia. Jadi semua boleh dikritik dan semua boleh dipuji, dikagumi juga gitu. Tapi jangan sampai didewain gitu. Glorifikasi itu yang bahaya Bang. Bahaya. Kemudian ke depan dikotomi itu Bang. Karena kapan dikotomi itu kemudian terus dijaga, itu akan kalau kita sih tidak akan membuat tim nasional kita. Pokoknya jangan dikotomi lagi. Hentikan yang namanya lokal pred. Yang itu kan kayak gitu, dikit lokal pred. Ataupun ini yang ngomong-ngomong, wah ini naturalisasi. Ya hentiin lah gitu kan. Pokoknya kita sekarang ini pemain timnas kita, ya udah itu yang kita support. Dan kita kritik, iya enggak? Betul. Karena demi kemajuannya merah putih kan gitu, Garuda kok gitu. Iya, termasuk kita kritik Sintayong juga nggak masalah. Harus gitu. Dong, kan semua gitu. Saya rasa kami sampai hari ini kayaknya objektif Bang ya. Kalau PSSI kan nggak ada muja-muja kayaknya. Ya, artinya kan PSSI harus jalan, tapi tetap harus saya kritik gitu kan. Harus. Jangan kemudian kayak pengelola klub, naturalisasi umumkan, tapi lupa pembinaan. Nah ini yang penting Bang. Nah, artinya kan kalau pembinaan Bang, ini saya beritahu Bang Amal nih biar tahu juga nih. Ini kan pembinaan itu di grassroots kan di bawah, mau nggak mau kan di Asprof. Betul. Ya kan gitu. Dan kita sekarang zamannya Pak Erick ini ada pendanaan yang diberikan kepada Asprof. Betul. Yang memang bertahap, belum semua namanya kan baru beberapa bulan. Kemarin kan kongres apa semua dikasih, nanti bertahap lagi dikasih. Tapi yang pasti mudah-mudahan itu bisa membantu mereka bikin kompetisi grassroots. Karena nggak mungkin kan PSSI di sini langsung ke level bawahnya, mau nggak mau kan pakai tangan dia. Betul. Tangan dia adalah Asprof, tapi Asprof kita kasih penguatan pendanaan. Dan yang paling penting Bang, kenapa paling penting saya katakan, saya itu salah satu yang ikut merumuskan Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional. Oke. Di situ dijelaskan bagaimana pembinaan usia muda. Dan
ada 12 kementerian yang dilibatkan di sana, Bang. Ada Menteri Pendidikan, kemudian betul. Menteri Kesehatan, Ya. kementerian-kementerian lain termasuk PUPR kan untuk Ya. pembenahan. Artinya kompetisi itu bukan cuma di level SSB, antar sekolah. Betul. Ada Menteri Pendidikan atau Departemen Agama, antar pesantren. Betul. Nah, ini kan potensi-potensi yang bisa dikembangkan, dan saya pikir kalau kemudian impres percepatan pembangunan sepak bola nasional ini bisa dijalankan, sepak bola kita ada potensi menjadi lebih besar dan lebih berkembang, Bang. Dan itu potensi itu, ini bukan saya menjilat atau apa, saya melihat potensi itu ada sekarang. Karena kenapa ada? Karena kebetulan ketua umum PSSI-nya menteri gitu, yang punya kedekatan dengan pemerintah, menteri-menteri lain ya. Program-program itu. Ya kan buktinya stadion kan enak, Bang, sekarang kita ngurusinya. Iya. Gara-gara dekat bisa ngobrol langsung sama Menteri PUPR-nya. Nah, itu yang paling penting maksud saya adalah ya ini kita dorong bersama. Apa implementasi transformasi sepak bola nasional itu kita dorong. Bagaimana impres percepatan pembangunan sepak bola nasionalnya juga didorong. Jadi ke depan misalnya udah termasuk di dalamnya, Bang, di dalam impres itu adalah peningkatan kualitas pelatih. Jadi pelatih itu nanti sekolah-sekolah SD gitu kan. Dari mulai sekolah guru olahraga itu harus punya sertifikasi pelatih. Kalau itu sih kita udah punya ini, Bang, punya kerjasama dengan 14 perguruan tinggi yang punya fakultas olahraga. Itu yang kita susun kemarin, pelatih, kemudian wasit, dimasukkan dalam kurikulum mereka. Nah, ini yang kita harapkan kemarin udah mudah-mudahan sih jalannya. Oh ya, Bang, kita mau ini nih, mau jawab apa kata netizen. Coba kita lihat nih apa kata netizen nih. Pasti seru ini. Pertanyaan netizen mana nih? Ya, Bang Akmal, kalau benar ingin memberantas mafia sepak bola, tolong usulkan pembicaraan wasit, hakim garda cadangan. Mereka kan pakai mikrofon tuh, bisa nggak setiap pertandingan direkam? Bisa, tapi itu yang tugas adalah penegak hukum, ya kan. Tapi kan nggak bisa kemudian setiap orang disadap, Bang. Dulu nih, Bang. Dulu saya mengungkap kasus bersama intelijen dari Australia, dari FIFA. Saya mengungkap kasusnya Bambang Suryo. Dulu tuh tahun 2014, karena ada kasus intelijen bilang ini ada siapa sih yang biasa main gitu kan, si A, si B, si C kita kasih, ternyata disadap dari Singapura, ternyata yang kena runner itu Bambang Suryo salah satunya kan. Kemudian kita tampilkan di mata Najwa itu kan, karena dulu PSSI bilang mana buktinya dulu PSSI gitu kan, zamannya Pak Nurdin waktu itu kan, mana buktinya kita buktikan, muncullah itu. Kemudian kasus itu mau ngatur pertandingan antara Persik Kediri dengan Barito Sriwijaya itu. Nah, diungkaplah itu semua. Dan itu bisa, tapi setelah kasus Pak Setia Novanto waktu itu, ketika ada yang menyadap, kemudian ini kan kita udah nggak boleh menyadap masyarakat sipil. Bahkan kalau ini Bang katanya lagi dalam pertandingan mungkin nih. Iya, artinya kan kita tidak bisa melakukan, kecuali Satgas kita nggak bisa. Tapi kalau kemudian pihak-pihak kepolisian misalnya melakukan itu bisa. Dan ini usulan yang bagus sebenarnya. Nanti akan kita sampaikan kepada pihak kepolisian. Bahkan kita kemarin dalam rapat internal dengan Satgas kita sampaikan ini 16 besar playoff, 12 besar harus dijaga nih. Karena jangan sampai kemudian anti klimaks gitu kan. Non teknis lebih banyak bermain daripada teknis. Dan ini membuat orang banyak kecewa dan kepercayaan publik terhadap sepak bola kita juga jadi runtuh. Dan pesan saya ya pada wasit juga. Bahkan saya bilang kalau bisa bahkan PSSI, komite wasit yang bikin ikrar wasit aja dulu kan, untuk menyatakan wasit akan bekerja sesuai dengan apa yang dia ketahui tentang law of the game dan akan menerapkannya. Dan tidak akan menerima suap apapun kalau kemudian ini akan siap dihukum berat. Saya pikir itu salah satu kampanye yang bisa dilakukan oleh pihak wasit untuk mengembalikan trust mereka di mata publik gitu. Dan saya pikir memang bisa dilakukan ini semua, tapi kan tidak kemudian sembarangan kita lakukan. Betul. Tiba-tiba saya ngomong di sini Bang Arya sadap saya kemudian sebarkan, kalau saya nggak mengizinkan Bang Arya bisa saya tuntut kan. Berikutnya apa lagi nih? Bang, gimana soal Justin Hubner yang blunder pas lawan Libya? Apa jangan-jangan ada sangkut pautnya sama mafia bola nih? Ini mau berlebihan gitu kan. Pemain itu kadang-kadang bisa melakukan kesalahan. Itu biasa gitu kan. Tapi kan kemudian kalau apakah ini ada kaitannya dengan mafia bola, itu kan ada indikasi-indikasi gitu kan. Indikasinya apa? Misalnya ternyata sebelumnya dia melakukan pertemuan, ada pembicaraan. Seperti misalnya pemain yang Italia yang kemarin dihukum karena dia nggak main tapi dia mengatur hasil pertandingan atau berdiri di sana gitu. Tapi kalau kemarin kesalahan, saya pikir ini kesalahan pemain muda, Bang. Dia baru muda, kemudian baru pertama kali masuk, senior, baru main dan kemudian melakukan kesalahan. Saya pikir itu sebuah kesalahan
yang menurut saya nggak ada hubungannya dengan Mafia kemudian atur bola mengatur lah. skor. Iya. Menurut saya ya, Iya, kalau iya. kemudian yang nanya kemudian menemukan ada barang bukti dan sebagainya, silakan sampaikan ke Satgas. Tapi kalau saya lihat itu karena grogi gitu kan, grogi baru pertama kali main dan tetap harus kita ingatkan, kritisi kan, bahwa jangan sampai nanti ketika kita tampil di Piala Asia kejadian kemarin terjadi lagi kan namanya, ini kan kekalahan ini harus tempat kita belajar untuk kemudian menjadi lebih baik kan, seperti itu. Termasuk misalnya Jordi Amat, apakah ada hubungannya 2 blunder kemarin? Ya enggak juga, karena itu nggak ada kaitannya dengan mafia dan sebagainya, tapi itu murni karena human error atau kesalahan ketika dia bermain, entah karena dia keletihan, kecapean dan sebagainya, kan kita belum tahu, baru bergabung, sementara programnya STY kemarin sudah fisik, pemain masih kelelahan, kan bisa jadi itu yang menjadi indikasi-indikasi kita tidak bisa tampil maksimal gitu. Oke, silakan. Ini lagi yang lain. Gimana kalau terhadap timnas Indonesia yang kalah lawan Libya sampai 4-0 gitu, Bang? Ya, saya katakan gitu dalam pernyataan saya bahwa ini kekalahan bukan akhir dari segalanya gitu kan. Artinya kita mengalami kekalahan, bukan cuma kita yang mengalami kekalahan. Iya, Thailand juga mengalami kekalahan dan ini uji coba gitu kan. Tempat untuk kemudian pelatih untuk evaluasi, mencari format yang bagus untuk melawan tim-tim yang akan dihadapi di Piala Asia. Dan buat saya kekalahan bukan suatu yang artinya membuat sepak bola kita ini runtuh gitu kan. Tapi bagaimana kita bangkit dari kekalahan itu yang penting gitu. Artinya kita juga harus realistis juga. Misalnya Libya secara kualitas apakah lebih baik dari kita, itu juga harus menjadi sisi objektif yang harus kita nilai. Misalnya nanti kita kalah sama Jepang. Ya, kalau saya secara objektif kita punya potensi kalah sama Jepang karena Jepang secara kualitas di atas kita. Tapi kalau kita bisa misalnya kalah 1-0 saja lawan Jepang, atau kemudian kita bisa tahan imbang, itu sudah buah prestasi. Kayak kemarin di U17. Ya, iya. Kan? U17 kemarin menurut saya itu adalah prestasi. Gitu kan. Dia debut tanpa kompetisi ya, tanpa kompetisi dia kumpul ini dan main di Piala Dunia dengan situasi dan kondisi mental yang belum siap karena memang nggak ada kompetisinya. Tapi mereka bisa menahan imbang lawannya 2 kali dan hanya kalah dari Maroko yang 1-3 dan tidak begitu besar. Sementara Maroko adalah juara Piala Afrika. Itu hampir penalti loh, Bang. Hampir penalti lagi kemarin gitu ya. Artinya itu sudah sebuah prestasi gitu. Orang kan berharap ini lokal karena pemain lokal dan sebagainya gitu. Enggak, itu udah prestasi. Bahkan Bang, saya ingin mengatakan gini. Piala Asia, saya sudah mengatakan kalau Irak, Jepang di atas kita bisa kalahkan Vietnam. Itu sudah sebuah prestasi menurut saya ya. Tapi kalau kemudian teman-teman kemudian punya pendapat berbeda ya silakan saja. Gitu. Makanya saya selalu bilang, Bang, kita jangan usah terlalu muluk-muluk banget gitu ya. Lihat aja tahapan-tahapan kita. Kemarin aja baru lolos juara SEA Games. Ya itu kita kan baru situ tahapannya. Nanti naik lagi kan gitu. Tapi kan SEA Games bukan agenda FIFA katanya. Ya terlepas dari itu, Bang. Artinya kan gini. Toh Thailand juga sering juara, Vietnam juga sering juara. Tapi kan mereka memang betul kuat di ini gitu di Asia Tenggara. Kalau saya kan gini, Bang. Saya kan dikritik mental Piala Ciki, saya bilang gitu kan. Saya bilang kita harus bertahap meraih prestasi gitu kan. Ini yang paling kecil lingkupnya adalah Piala AFF. Ya, kita harus berprestasi di situ. Nah sekarang kan bagaimana kita bisa berprestasi, ya kita harus persiapkan semuanya. Ya dong, kayak klub aja Bang, kalau nggak bisa juara di kabupaten, lo masa mau jadi juara provinsi gitu ya? Provinsi dulu, bertahap lah dunia. Nah yang paling penting Bang ke depan adalah bagaimana kita mensinkronisasi jadwal timnas dengan kompetisi. Ini problem itu kita yang sangat besar kan. Ketika kemudian jadwal timnas bertuburukan dengan dengan turnamen yang kita ikuti yang sudah diagendakan, ini akan menjadi masalah kita dan kita berharap 2024 tahun baru ini bisa disinkronkan oleh PSSI dengan PT Liga Indonesia sehingga kemudian pemain benar-benar sudah siap untuk membela tim nasional. Plus saya menyarankan ke depan ada istilahnya FGD lah atau diskusi antara pelatih timnas dengan pelatih-pelatih di klub. Soal apa sih pelatih timnas targetnya atau standarisasinya sehingga klub memulai dari situ. Sehingga Sintayong ketika semuanya pemain sudah masuk timnas, dia sudah tidak lagi berpikir mengembalikan fisik, soal teknik dan sebagainya, sudah berpikir strategi menghadapi lawannya. Dan itu yang harus dilakukan ke depan dan potensi itu ada. Lanjut nih, ada lagi. Buat Bang Amal nih, apa sih bukti kuat yang melakukan bahwa ini urunnya di mana teman sama siapa? Jadi gini, ini ngomong ini saya jawab lagi ya Bang. Bang jadi saya mendapatkan informasi gitu kan dengan dari pengurus PSSI yang saya bisa pertanggungjawabkan, nggak mungkin pengurus PSSI dan itu sebenarnya kebijakan mau dikasih libur itu kebijakan PSSI, nggak masalah gitu kan. Dan yang kemudian apa buktinya dan sebagainya kan. Nah buktinya adalah saya mendapatkan informasi yang sama dengan Dropan juga mendapatkan informasi yang sama bahwa libur untuk bertemu keluarga. Kalau kemudian misalnya
Bang Arya liburan ke Bali terapi kan bisa juga. Bisa. Iya kan? Nah, Jordi Amat ke Spanyol ketemu keluarganya dong pasti kan. Kalau dia mau terapi aja kan bisa terapi di tempat lain gitu kan. Nah, ini kan apa namanya data yang saya dapatkan. Artinya saya bisa katakan data yang saya dapatkan valid. Bahkan saya kalau mau dikonfrontasi dipertemukan dengan Jordi Amat juga nggak masalah gitu kan. Yang ini kan perbedaan pendapat dari sumber-sumber yang berbeda. Ya sepanjang pelatih membolehkan untuk istirahat atau libur, ya nggak apa-apa juga sebenarnya kan. Toh pelatih yang tahu sebenarnya kondisi pemain. Yang paling penting adalah bagaimana pemain diberikan leluasan, dia juga menjaga stamina. Stamina dia jangan itu. Sampai kemudian dikasih libur, nih kayak sekarang nih kan kompetisi libur, semuanya nggak jaga fisik dan sebagainya. Masuk kompetisi lagi nggak siap fisiknya kan repot itu. Kan. Ada lagi? Habis. Ya kita kan punya program untuk mempromosikan juga UMKM. Kita ini ada hari ini kita terima dari Imago Aetox Honey. Ini untuk ada madunya nih, madu, kemudian ada granola juga, namanya madu pasti untuk kesehatan, yang makan juga pasti, yang minum juga pasti sehat, dan bisa membuat kita, stamina kita full 24 jam, tapi jangan lupa tidur. Jadi silakan, ayo kita beli rame-rame nih kawan-kawan ini dari produk ini dan cukup baik, kemasannya juga cukup udah makin baik ya. Ini adalah produk UMKM kita dan nggak kalah sama produk-produk UMKM dari luar negeri. Yuk, kita dukung produk Indonesia. Oke, Bang Amal, terima kasih nih udah ngobrol-ngobrol kita. Saya pikir 3 jam kali kita. Cukup. Makasih Bang Amal ini ngobrol-ngobrolnya. Semoga supporter ataupun tahulah apa yang terjadi dan apa sebenarnya bagaimana Bang Amal. Dan kami Bang PSSI tetap senang banget dikritik. Kalau nggak dikritik nggak sehat. Iya dong. Harus ada yang mengingatkan sepak bola kita harus tetap berada di jalan harus. Kalau nggak nanti kita kira kita paling hebat, paling bagus, paling enggak. Dan itu bahaya kalau bahaya. Jadi makanya kita harus lakukan semua gitu. Kayak dulu kita kan wah Indonesia menang terus ketika main di Jakarta misalnya. Wah, kita langsung ya udah kita tes di luar negeri. Kalah gitu kan. Ya sudah, ini adalah masukan, jangan kita langsung memuja-muja ataupun apa. Ya memang inilah namanya pemain klub itu ataupun timnas itu ya memang ada menangnya ada kalahnya. Kalau dikritik ya harus terima kritikan. Lagi menang pun boleh dikritik kok, kenapa enggak gitu kan gitu, Bang. Oke Bang Amal. Oke. Terima kasih Bang Amal nih atas ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa ya pasti gak puas sih namanya netizen ataupun gak akan puas, tapi gak apa-apa bagi kita semua. Yang penting untuk sehatnya sepak bola Indonesia. Siap Bang. Pilih gabung ke PSSI atau PT Liga Indonesia Baru, penyelenggara kompetisi Liga 1. Saya pilih gabung Majelis Taklim. Jadi tuan rumah Piala Dunia atau menang di Piala Asia? Jadi tuan rumah Piala Dunia. Lebih cocok Sintayong atau Luis Milla dan kenapa? Dua-duanya pelatih bagus. 3 kata untuk kepemimpinan Sintayong. Disiplin, tegas, dan tanpa pilih-pilih. Oke,